Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin membagikan video mengenai tentang cara bagaimana proses dalam pemijahan ikan lele ya, atau proses dalam budidaya ikan lele. Buat teman-teman yang belajar ya, ataupun tahapan belajar, simak terus video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman ya. Oke ya, kita kembali ke topik. Dalam proses budidaya pembenihan ikan lele, kita harus mengetahui yang namanya hal-hal berikut ini yang saya sampaikan teman-teman ya. Yang pertama, kita harus wajib mempunyai kolam ya, karena ini sangat penting sekali. Kolam yang kita punya itu harus dengan diameter yang sedang, jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil ya. Ukuran yang sedang itu adalah ukuran 2,5 kali 3,5, 2,5 kali 3 meter ataupun 2,5 kali 2 meter, itu ya udah pas lah ya. Menurut saya kalau ada pun yang besar itu maksimal berapa Bang? Untuk maksimal untuk ukuran besar, bagusnya di ukuran 3 meter ya, ataupun D3 ya. Jika teman menggunakan dengan diameter yang lebih besar, sebenarnya ya lebih bagus teman. Cuma menurut saya pribadi itu akan merepotkan juga ya, karena untuk pengambilan induk ataupun proses pengurasan air akan lebih lama ya. Oke, selain dari terpal, selain dari kolam, kita harus memperhatikan apa sih dalam proses pembenihan ikan lele. Selain dari kolam, kita harus mengetahui yang namanya indukan teman ya. Indukan ikan lele ini sangat penting sekali ya, menjadi suatu kunci utama dalam proses pembenihan ikan lele. Indukan, kalau bisa untuk teman-teman yang baru belajar ya, lebih baik belilah indukan yang jangan istilahnya jangan sertifikat lah ya. Saya tidak rekomendasikan beli yang sertifikat. Kenapa? Karena untuk indukan yang sertifikat, jika teman-teman tidak bisa merawatnya, itu sama aja bohong ya. Belilah indukan yang standar dari petani saja. Bedanya apa Bang, indukan sertifikat atau dari petani? Bedanya adalah dari harga teman ya. Dari segi harga akan terasa jauh berbeda ya. Kalau indukan dari petani, rata-rata harga per kilo itu di sekitar 30.000 ya. Tapi kalau di harga sertifikat ataupun indukan yang dari BBI itu biasanya harganya itu per paket ya. Biasanya ada yang satu paketnya 800, satu paketnya 1 juta lebih ya, sekitar gitulah. Lalu selain dari harga, apa perbedaannya? Adalah dari kualitas. Tentunya dari BBI akan jauh lebih baik indukannya, tapi kalau teman bisa merawatnya ya. Tapi kalau tidak bisa merawat, sama aja bohong ya. Nanti hasilnya waktu kita pemijahan pun akan sama. Dan untuk indukan yang biasa, jika kita rawat dengan baik pun itu akan menghasilkan bibit berkualitas juga teman. Untuk pemula pastinya kan budget agak nipis ya. Selain teman memilih dari indukan yang baik, teman harus mengetahui bagaimana proses pemijahan yang benar ya. Indukan yang baik biasanya ciri-cirinya adalah dari tubuhnya itu tidak ada cacat fisik ya, tidak ada cacat fisik. Dan untuk betina itu biasanya matang gonat ataupun bertelur ya, ataupun perutnya itu agak besar ya. Dan yang jantan alat kelaminnya itu memanjang dan ujungnya itu berwarna kemerah-merahan ya. Itu bisa menjadi indikasi indukan yang bagus ya. Lalu setelah kita memilih indukan yang bagus, lalu bagaimana proses melakukan pemijahan yang baik dan benar? Proses melakukan pemijahan yang baik dan benar ya, sebenarnya sangat sederhana sekali teman ya. Cukup kita satukan saja dari jantan dan betina ya. Tapi saya sarankan jangan sampai langsung kita melakukan pemijahan ya, secara langsung pada saat kita baru beli induk ya. Setelah kita beli induk, kita karantina terlebih dahulu induk kita di kolam yang kita sudah sediakan ya. Tentunya airnya jangan sampai jernih ya, harus airnya hijau ataupun keruh.
Kalau masih jernih kita kasih lumpur aja teman-teman, nggak apa-apa ya. Lalu setelah kita karantina indukan, barulah kita setelah 1 minggu kita lakukan pemijahan ya. Siapkan kolam dengan kondisi air yang jernih, kolam yang bagus ya, dengan ketinggian air 25 cm. Siapkan ijukan. Ijukan itu apa sih? Ijukan adalah tempat media menempelnya telur ya. Ijukan itu bisa dibuat ataupun digantikan dengan paranet, jaring kasa, terserah, pokoknya media yang bisa menjadi tempat menempelnya telur ya, ataupun tali rafia yang kita istilahnya itu buat kecil-kecil seperti itu bisa teman ya. Lalu setelah kita menyiapkan air ya dan kolam, barulah kita masukkan jantan terlebih dahulu ya. Jantan kita masukkan terlebih dahulu, mungkin sekitar 10 menit ya, lebih cepat dari si betina. Maka dari itu kita masukkan jantan ke kolam pemijahan ya. Setelah jantan itu sudah masuk, barulah 10 menit kemudian kita masukkan betina, supaya untuk si jantan ini sudah istilahnya apa ya, mapan lah di kolam yang kita sediakan ya. Setelah kita memilih dari indukan jantan dan betina, sudah kita masukkan ya, lalu kita tunggulah sampai kurang lebih 10 jam lah ya. Dan usahakan teman-teman saat melakukan pemijahan itu pada sore hari ya, sore hari, lalu paginya itu pasti sudah bertelur ya. Paginya sudah bertelur, kurang lebih sekitar jam 6 atau jam 7 teman-teman harus mengangkatnya, karena dalam jam 6 atau jam 7 tersebut itu biasanya telur sudah dikeluarkan oleh si induk lele ya. Dalam proses pengambilan indukan yang sudah bertelur ini, kita harus berhati-hati ya, karena telur itu akan rentan ya, rentan, apalagi jika teman-teman mengambilnya jangan sampai kita nyemplung ke kolam ya, itu bisa keinjek ya telurnya ya. Setelah kita mengambil indukan dari masing-masing kolam yang kita isi indukan mau kita pijahkan, pastikan kita lihat terlebih dahulu ya, itu ada telurnya ada apa belum ya. Kalau sudah ya kita ambil, kalau belum kita tunggu saja sampai jam 8 atau jam 9 ya, sampai telurnya itu keluar teman-teman ya. Setelah kita ambil indukan, lalu kita tunggulah sampai kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam ya. Dan proses setelah kita mengambil indukan, usahakan kolam yang kita gunakan itu kita isi dengan air kocoran ya. Isi dengan air kocoran 1 kali 24 jam harus menyala ya. Harus menyala terus ya teman ya. Jadi jangan sampai teman merasa eman atau merasa wah ini boros ini. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau sampai teman merasa begitu, saya sarankan jangan sampai teman budidaya pembenihan ikan lele ya. Memang dalam pembenihan ikan lele itu kita harus main air, boros air ya. Setelah kita memberikan air kocoran 1 kali 24 jam ya, lalu yang harus kita lakukan berikutnya adalah memantau ataupun mengamati dari telur kita, telur ikan lele kita 1 kali 24 jam kita mungkin ya sekali kita jenguk ataupun kita lihat ya. Kalau dalam 5 jam pertama itu banyak yang warnanya putih, berarti ada beberapa yang tidak menetas telur ya. Ikan lele sudah menetas dalam kalau yang putihnya banyak itu 24 pasti banyak jam yang tidak menetas. Tapi kalau putihnya itu sedikit, yang harus kita lakukan itu berikutnya adalah kita menunggu ya, pemijahan kita sudah 2 hari ke depan ataupun 3 hari ke depan mendekati larvanya itu sempurna berenang ya. Setelah larva berenang, barulah kita bisa memberikan pakan alami. Pakan alaminya itu apa? Adalah pakan cacing sutra teman ya. Cacing sutra biasanya kita bisa dapat di penjual cacing sutra ya. Setelah kita memberikan pakan cacing sutra, untuk awal pertama kita memberikan, tentunya kita harus memperhatikan jumlah cacing sutra yang harus kita kasih pada larva ya. Jangan sampai kita memberikan cacing sutra itu terlalu banyak dan terlalu sedikit ya. Takaran awal itu rata-rata biasanya di 1 gelas ya. 1 gelas es itu loh, es yang biasa diminum di pinggir jalan itu, es teh ya. Kita kasih 1 gelas cacing sutra. Setelah cacing sutranya itu sudah habis dalam waktu 1 hari, maka besoknya kita isi kembali dengan jumlah yang lebih banyak ya. Tentunya itu kita tingkatkan setiap harinya, itu mungkin dari 1 ke 2, 2 ke 3, seperti itu seterusnya teman ya. Dan proses pemberian cacing ini biasanya awal-awal kendala
budidaya ikan lele teman ya. Biasanya untuk satu hari pemberian pakan sampai 7 hari itu kita akan mengalami yang namanya fase kritis ya, ataupun larva kritis. Jika mengalami larva yang dengan gejala bergerombol berada di atas, sarankan teman-teman langsung ganti air ya. Ganti air kurang lebih sekitar 90% ataupun 70%. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dari larva tersebut itu terselamatkan teman-teman. Karena larva yang bergerombol atau naik ke permukaan dan dia bergerombol bersatu gitu, biasanya dia menandakan mungkin pH yang naik, suhu yang tidak stabil, oksigen yang turun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali fase-fase yang terjadi di usia 1-7 hari ya. Setelah kita lewat dari 1-7 hari, lalu barulah kita mengganti ataupun tetap memberikan pakan cacing sutra sampai 14 hari ya. Itu biasanya untuk proses pemberian cacing sutra itu kita mulai seling dengan pakan pelet ya. Di usia 10 hari itu kita kasih pelet PF 500 teman ya. PF 500 kita dibis terlebih dahulu dan kita berikan pada ikan lele kita ya. Tapi untuk pemberian pakan itu kita kasihlah pakan pelet itu pada malam hari saja ya, dan paginya kita tetap kasih pakan cacing sutra ya sampai 14 hari. Itu akan mempercepat pertumbuhan ikan lele dan menjaga kualitas ikan lele supaya tetap lebih bagus ya. Dan untuk 14 hari pertama kita harus melakukan penyortiran teman-teman. Dan untuk 14 hari pertama setelah kita melakukan penyortiran ya teman-teman ya. Lalu setelah kita melakukan penyortiran tersebut, kita harus mengganti pakan ya teman-teman ya. Dari yang tadinya kita memberikan pakan cacing, kita ganti dengan pakan pelet ya. Full pelet teman-teman. Jadi dari pagi, siang, dan malam itu pelet terus ya. Dan pemberian pakan peletnya itu pun kita kasihkan pada 3 kali sehari ya, pagi, sore, dan malam hari ya, dengan jumlah takaran yang tentunya jangan sampai terlalu banyak teman. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf ya teman ya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang belum jelas dengan apa yang saya sampaikan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos, sukses selalu buat teman-teman ya.